Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa merasakan nikmatnya hidup pada bulan Ramadan setelah kita melintasi ujian-ujian Allah, yaitu COVID-19. Alhamdulillah, sekarang ini kita berangsur-angsur diarahkan oleh Allah menuju kondisi yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lalu. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani pada tahun ini menjadi Ramadan yang menjadikan pribadi-pribadi yang tangguh. Karena itu kita berada dalam acara Ramadan Tangguh, yaitu Zakat Tumbuh Indonesia Akan Tangguh. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan sosok pribadi yang mampu mengadakan sebuah perombakan secara revolusioner, di mana masyarakat jahiliyah kala itu menjadi masyarakat yang madani, civil society, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pendidikan dengan pendekatan Al-Qur'an. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam surah yang ke-62, yaitu surah Jum'ah, pada ayat yang kedua, bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam merubah tatanan yang tidak beraturan menjadi masyarakat yang beraturan. Masyarakat yang tadinya tidak mengenal tata aturan, lalu kemudian masyarakat itu menjadi masyarakat yang teratur. Masyarakat yang tadinya tidak kondusif menuju masyarakat yang kondusif. Dan itu dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengenai tahapan demi tahapan di dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat menuju civil society, masyarakat yang berperadaban. Sebagaimana yang tertera di dalam surah Jum'ah ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dia Allah yang telah mengutus dalam masyarakat yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, mengutus seorang rasul, di mana rasul tersebut itu dari kalangan mereka, minhum, dari kalangan mereka. Tugasnya Rasul dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yatlu alaihim ayatih, dia membacakan selalu ayat-ayat Allah. Tidak ada satupun ayat-ayat Allah yang disembunyikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ayat yang diwahyukan oleh Allah dibacakan kepada umatnya kala itu, dan kemudian difahamkan mengenai maksud daripada ayat itu. Yatlu alaihim. Ketika
Ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai membacakan ayat itu dan menjabarkan tentang maksud ayat itu, yang kedua itu adalah wa yuzakkihim. Rasul mengajarkan bagaimana membersihkan jiwa seseorang. Dengan cara apa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan jiwa-jiwa yang penuh dengan tindakan-tindakan, sikap-sikap jahiliyah itu, yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang sudah difahamkan itu, kemudian Rasul mengajak agar supaya mereka, para sahabat itu, untuk membersihkan dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah itu kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah itu mengajarkan kepada mereka tentang kitab Al-Quran. Tidak ada satupun ayat-ayat yang tidak ajarkan, sekalipun ayat itu adalah terkait dengan personal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamu pemuka-pemuka kafir Quraisy kala itu, maka kemudian di tengah-tengah asyiknya Rasulullah berdialog dengan pemuka-pemuka orang kafir, maka kemudian tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktub itu kemudian melintas, dan kemudian Rasulullah itu merasa tidak nyaman, dan saat itu Rasulullah itu menampakkan wajah yang cemberut, bermuka masam atas kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak diinginkan itu. Maka kemudian apa yang terjadi? Turunlah sebuah ayat, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, dan seterusnya. Abasa, ia Muhammad bermuka masam, wa tawalla, dan ia Muhammad berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya yaitu orang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Betapapun ini adalah ayat teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ayat ini dibacakan dan diajarkan kepada para sahabatnya untuk supaya tidak melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan kejadian Abdullah bin Ummi Maktum saat Rasulullah menjamu daripada pembesar kafir Quraisy. Yang berikutnya, hadirin yang berbahagia, setelah Rasulullah itu mengajarkan kepada mereka kitab-kitab Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kemudian yang berikutnya wal hikmah. Rasulullah itu mengajarkan hikmah, yaitu sunnah-sunnah. Karena di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan secara detail bagaimana kaifiyah salat yang sebenarnya, bagaimana kaifiyah puasa yang sebenarnya. Maka kemudian Rasulullah itu mengajarkan tata cara salat, tata cara puasa, tata cara ibadah haji dan sebagainya. Itu adalah hikmah. Hadirin yang berbahagia, tahukah dengan kurang lebih kurun waktu 23 tahun masyarakat yang jahiliyah itu berubah menjadi masyarakat yang madani, civil society, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang diperhitungkan oleh dunia, dan luar biasa, masyarakat yang tadinya tidak diperhitungkan mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Jamaah sekalian, para pemirsa budiman rahimani wa rahimakumullah, kalaulah sekiranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu membangun peradaban, merubah peradaban jahiliyah menuju peradaban yang Islamiyah dengan Al-Quran itu, apalagi kalau kita tersebut ingin membangun keluarga yang tangguh, keluarga yang nyaman, keluarga yang harmonis dengan pendekatan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah, kalaulah sekiranya sebagai orang tua tidak hanya sekedar mengajarkan, tetapi kemudian orang tua tersebut itu menjadi model, menjadi contoh, menjadi uswah bagi anak-anaknya, insya Allah untuk mewujudkan keluarga yang Qur'ani tersebut itu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan apa yang menjadi hebatnya Ramadan itu, hebatnya Ramadan itu karena Ramadan dipilih oleh Allah untuk menjadi
turunnya atau waktu turunnya seluruh kitab-kitab Allah, tidak hanya sekedar Al-Quran, sebagaimana yang diutarakan di dalam riwayat Abu Dawud. Suhuf Ibrahim itu diturunkan oleh Allah pada awal bulan Ramadan, dan Injil itu diturunkan pada tanggal ke-13. Taurat itu diturunkan oleh Allah pada tanggal ke-6 pada bulan Ramadan. Begitu juga Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga kemudian Ramadan itu menjadi bulan yang luar biasa yang dikatakan Sayyidus Syuhur. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan malam awal kali turunnya Al-Quran itu disebut Nuzulul Quran, dan malam itu kemudian menjadi Lailatul Mubarakah atau Lailatul Qadar, yang nilainya itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena malam itu adalah waktu yang dipilih turunnya Al-Quran. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau sekiranya Al-Quran itu menjadi gaya hidup keluarga kita, anak kita, istri kita, atau suami ibu-ibu yang ada tersebut? Luar biasa, keluarga tersebut itu akan menjadi keluarga yang Qurani, dan keluarga itu akan menjadi keluarga yang mulia, tidak hanya sekedar di sisi Allah, di sisi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga tersebut itu akan senantiasa menjadi kiblat atau menjadi role model dalam masyarakat yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah Waqiah, surah yang ke-56, biasanya Waqiah itu dibaca kalau orang tersebut itu adalah ingin kaya, tapi tidak semestinya demikian. Kita membaca Al-Quran mestinya itu adalah untuk kemudian beribadah, dan kemudian kita tadabburi, lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau sekiranya itu yang kita jalani, subhanallah, kemuliaan ada pada diri kita. Pada ayat yang ke-77 dalam surah Waqiah sampai pada ayat yang ke-81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Innahu, sesungguhnya dia Al-Quran adalah laqur'anun karim, sungguh merupakan bacaan yang mulia. Ayat ini adalah menepis anggapan-anggapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kumpulan mantra-mantranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kumpulan sihir-sihirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan kumpulan daripada ngigaunya, ngelindurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah katakan, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran merupakan bacaan yang mulia. Siapa yang mau membacanya, dia mulia. Siapa yang mau belajar, dia mulia. Siapa yang mau mengajarkan Al-Quran, dia mulia. Apalagi siapa yang mau mengamalkan Al-Quran, orang itu akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, yang berada dalam sebuah kitab yang terjaga, lauh mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, tiada yang menyentuhnya Al-Quran yang di lauh mahfuz itu kecuali hamba-hamba yang disucikan. Siapa ini? Adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Maka tidak ada malaikat yang mendapatkan lisensi dari Allah untuk menyampaikan kabar Al-Quran yang ada di lauh mahfuz kepada Rasulullah Muhammad, melainkan dia adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemuliaan itu akan disandang oleh seseorang ketika orang tersebut itu berakrab-akrab dengan Al-Quran. Tidak ada bacaan yang utama dan pertama melainkan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan hal yang senantiasa dilantunkan, difahami, ditadaburi, dan kemudian diamalkan, maka orang itu akan dimuliakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Saya seringkali mengutip atau membicarakan tentang suatu kejadian anak yatim namanya Ahmad dan Kamil. Dia tadinya tersebut itu adalah membantu kakeknya untuk mencari rongsokan, menjadi pemulung. Tetapi kemudian Ahmad dan Kamil tersebut itu ketika diarahkan menuju suatu panti yang di dalamnya ada program tahfidzul Quran, subhanallah, Ahmad dan Kamil tidak lama dia menguasai Al-Quran. Tidak hanya sekedar hafal urut dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, tetapi ketika dia disuruh membaca dari bawah ke atas, dia mampu untuk melantunkan dengan baik. Bahkan kemudian kalau sekiranya pengujinya tersebut itu menguji dengan acak, silakan kemudian dibuka maju lembar yang ke-7 atau ditambah 7 halaman, mundur 2 halaman, dia mampu melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Apa yang terjadi? Anak yang tadinya menjadi pemulung sekarang ini menjadi rebutan. Siapapun kepingin untuk mengambil dia sebagai anak. Erdogan itu di antara presiden dunia yang kemudian memberikan respon yang luar biasa, dan Ahmad dan Kamil itu diangkat untuk menjadi warga kehormatan di tanah Turki sana. Dan kemudian Erdogan tersebut itu memberikan imbalan-imbalan hadiah yang luar biasa. Kenapa? Karena Ahmad dan Kamil itu ada Al-Quran pada diri keduanya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, apalagi kalau sekiranya dalam mencari menantu itu kemudian orientasi Al-Quran yang didahulukan. Ketika datang laki-laki kemudian ingin meminang anak kita, lalu kemudian kita suruh membaca Al-Quran, dan kalau bisa itu kemudian kita suruh untuk memimpin dalam sholat tersebut. Ketika kemudian calon menantu tersebut itu mengimami dengan baik dan benar, dan apalagi kemudian dia tersebut menangis bukan karena redeknya, tetapi karena mampu untuk kemudian menghayati, meresapi makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada laki-laki yang semacam itu, jangan dibiarkan untuk tidak diambil sebagai mantu. Maka saya menyarankan mencari menantu itu yang penting itu adalah solihah, Al-Qurannya bagus, meskipun ganteng nggak apa-apa ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya orang tua itu akan menjadi orang tua yang amat sangat bangga dan merasa mulia ketika anak-anaknya tersebut adalah ahlul Al-Quran. Suami itu akan merasa nikmat sekali ketika istrinya itu adalah ahlul Quran, dan seorang istri itu akan bahagia ketika suaminya itu adalah ahlul Quran. Tidak hanya sekedar mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi Al-Quran itu menjadi gaya hidupnya. Subhanallah, keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penghormatan kepada orang-orang yang ahli Al-Quran itu. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang sahibul Quran, orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Apa kata Allah nanti? Iqra wartaqi. Iqra, bacalah dan naiklah. Setelah membaca satu ayat, lalu kemudian dia naik terap yang ada di surga. Kemudian setelah itu kemudian membaca lagi, naik. Berapapun ayat yang pernah dibaca waktu di dunia, itulah yang memposisikan kedudukannya di surga. Sehingga Nabi mengatakan, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, dan sesungguhnya kedudukanmu tersebut itu di surga nanti itu adalah sangat dipengaruhi oleh berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca waktu di dunia.
Sehingga Nabi mengatakan tadi, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca dan naiklah dan membacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana engkau dulu waktu di dunia membaca Al-Quran dengan tartil. Kenapa? Karena kedudukanmu di surga nanti sangat ditentukan di akhir ayat yang pernah kamu baca. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Jangan sampai ketika Ramadan tersebut itu dalam hari-hari kita lebih banyak WA dibandingkan membaca Al-Quran. WA boleh, tetapi singkatannya bukan WhatsApp, tapi itu adalah waos Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ini yang hebat itu. Jangan kemudian membaca WA-nya tartil. Luar biasa, seluruh grup itu dibaca, dibalas satu persatu. Tetapi baca Al-Quran, begitu mau dapat satu halaman, itu sudah al-ngantu wal angopu. Jangan semacam itu. Sekali lagi, Al-Quran itu adalah surat cinta Allah buat kita semuanya. Ketika kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita membaca selalu surat cinta dari Allah, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pada saat di luar Ramadan, para sahabat dulu itu membaca Al-Quran di luar Ramadan itu nggak banyak, hanya sekitar antara 5 sampai 6 juz saja. Gimana kalau kita, para pemirsa budiman, sahabat dulu ketika di luar Ramadan, maka mereka membiasakan membaca Al-Quran antara 5 sampai 6 juz saja. Kalau kita, ada mengatakan, Ustadz saya itu sehari 3 juz Ustadz, tapi juz apukat, juz melon, dan juz jambu. Nah itu luar biasa itu. Jadi sahabat, orang yang begitu hebat ibadahnya pada saat di luar Ramadan 5 juz sampai 6 juz. Tapi kalau sudah berada dalam bulan Ramadan, jangan ditanya. Ada yang satu hari itu bisa mengkhatamkan sekali. Lalu bagaimana kita? Gitu itu para sahabat itu ketika ditanya oleh Rasul, bagaimana persiapan perbekalanmu untuk menghadapi kematian? Ya Rasul, aku tidak memiliki perbekalan apapun ya Rasul. Tidak ada perbekalan yang bisa kami banggakan ya Rasul. Lalu kemudian kamu punya apa? Ya Rasul, aku hanya punya cinta kepada engkau ya Rasul. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tersenyum. Apa kata Rasul? Al-mar'u ma'an man ahab. Seseorang tersebut itu akan bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau kita mencintai Rasul, tentunya kita tidak jauh dari Al-Quran. Kalau kita mencintai Al-Quran, apalagi yang menjadi moto daripada Muhammadiyah tersebut itu adalah ar-ruju' ila kitabillah wa sunnati rasulillah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang itu dikatakan sebagai ar-ruju' ila kitabillah, manakala hari-harinya itu kering dari bacaan Al-Quran? Itu adalah suatu yang tidak dibenarkan. Kalau kita betul-betul motonya adalah ar-ruju' ila kitabillah, hari-hari kita mestinya aktif membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran. Itu baru Muhammadiyah yang sesungguhnya. Dan hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan kali ini akan mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, meningkatkan akhlak kita, dan meningkatkan kualitas rumah tangga kita, sehingga diri kita yang jadi orang tua, yang jadi bapak, yang jadi ibu, yang jadi anak, itu adalah menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, karena mereka itu adalah orang yang bertalian kuat, orang yang begitu akrab dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang membawa diri kita menuju manusia yang tangguh, tidak hanya sekedar berhenti sampai Ramadan, tetapi sampai hayat kita, sampai kemudian kita ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian
para hadirin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami haturkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismu kita berbagi berkah, zakat, infak, serta sedekah. Bersama Lazismu salurkan kebaikan, amanah sesuai tujuan. Bersama Lazismu memberi untuk negeri, bangun Indonesia